Dan ini banyak sekali di Indonesia, Pak. Di Sulawesi Tenggara banyak sekali. Bayangan saya, Pak Menteri, karena Wakatobi ini adalah kawasan strategis pariwisata nasional, maka bolehkah saya minta Bapak Presiden dengan pakaian selam, Pak Hugua. Baik, makasih pimpinan. Kawan-kawan anggota, Pak Menteri Mensetnek, Pak Pratikno, Menteri Mensetkap, Pak Pram, Kepala Staf Kepresidenan, Pak Muldoko, Pak Yudi, Profesor, Kepala BPIP. Pertama, saya sampaikan selamat berpuasa dan kita semua alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan kita selalu mendapat rahmatnya selama bulan puasa ini. Saya mengapresiasi dari laporan ini terutama cakupan kinerja tahun 2021 di mana secara menyeluruh baik Mensetkap 96,90% walaupun di tengah-tengah COVID tetapi kita masih berkinerja dengan baik. Demikian pula di Mensetkap kurang lebih 96,54% dan juga di BPIP kurang lebih 97,48%. Artinya ini adalah fakta bahwa di tengah-tengah COVID tetapi juga bisa kita laksanakan program dengan baik walaupun refocusing akhirnya. Rata-rata 4 sampai 5 kali dan seterusnya. Dan saya ke beberapa kementerian terutama ke Mensetnek dan Mensetkap tidak ada komentar karena tadi sudah beberapa yang disampaikan. Kecuali ke Pak Muldoko, lanjut dari apa yang disampaikan tadi oleh Pak Junimat, Pak. Jadi sebetulnya ada kadang-kadang bukan bentrok sebetulnya antar kementerian, tetapi ada sebuah kewenangan yang saling tumpang tindih yang lalu tidak terlalu gampang untuk diselesaikan. Terutama walaupun kita angkat pada tingkat parlemen juga tidak mudah, mungkin di Kepala Staf Kepresidenan yang akan bisa menyelesaikan ini. Katakanlah begini, irisan antara hutan dengan kampung tadi yang Pak Junimat sampaikan tadi. Terlalu banyak ini Pak, terlalu banyak kampung yang sudah ratusan tahun tiba-tiba datang Menteri Kehutanan dengan ilmu digitalisasi mereka lalu mencaplok properti masyarakat, rumah-rumah masyarakat yang sebetulnya akhirnya ini sertifikatnya dikeluarkan juga harus dicabut. Dan ini banyak sekali di Indonesia Pak, di Sulawesi Tenggara banyak sekali. Ya. Oleh karena itu maka tolong ini Pak diselesaikan karena kami dari DPR juga harus lintas komisi, tidak terlalu gampang. Tetapi clearnya di kementerian ini dulu, internal menteri dulu, Menteri Kehutanan dengan Menteri ATR BPN mungkin. Di situ dikelirkan dulu tentang batas-batas hutan ini. Kedua juga Pak Kepala Staf Kepresidenan yang berkaitan dengan lahan-lahan dua masyarakat transmigrasi lama. Lahan satu oke, karena itu di samping rumah mereka. Tapi lahan dua karena keterbatasan mereka, lalu kurang terolah, akhirnya pertama dicaplok banyak HGU juga. Akan tetapi setelah transmigrasi datang, lalu kehutanan kembali dihutankan kembali. Ini ada di Konawe Utara Pak, hampir kurang lebih ada 5 kecamatan total di Konawe Utara di Sulawesi Tenggara. Kalau bisa kita turun Pak, saksikan. Kemudian kemarin di desa di Konawe Selatan, Wawatu. Kemudian di Sambuli, situ juga masalah hutan yang penduduk tadi yang dicaplok oleh kehutanan. Yang selanjutnya juga Pak, banyak sekali IUP di Sulawesi Tenggara yang saling tumpang tindih antara IUP yang satu dengan IUP yang lain. Apakah ini modus atau seperti apa? Kadang-kadang ada IUP, lalu ada IUP lagi di sampingnya. Saling hantam berkaitan dengan JT dan seterusnya. Ini penyelesaiannya tidak terlalu gampang karena melibatkan antara satu kementerian, pasti Kementerian SDM, ATR juga masuk di situ, tapi juga mungkin perdagangan. Hal-hal ini
kelihatannya sederhana, tetapi begitu masuk kepada tingkat pengusaha di lapangan, Pak, ribet banget persoalan ini. Sementara ini hal-hal yang sifatnya berkaitan dengan kawasan yang menjadi strategis nasional. Ya, saya kira pasca pandemi ini negara membutuhkan kondisi bisnis yang memadai. Kalau persoalan yang tidak terselesaikan, terutama tambang, saya kira ini akan menjadi masalah yang serius dan akan mempengaruhi negara. Yang terakhir kepada Pak Pratik, kemarin Pak itu berkaitan dengan kawasan strategis pariwisata nasional. Ya, saya pernah dengar bahwa KTB itu sudah masuk di harmonisasi dari Menteri Hukum-HAM. Tapi karena ada undang-undang baru, Omnibus Law ini, lalu itu tidak naik lagi. Sampai di mana sekarang Pak itu? Karena itu berkaitan dengan kawasan strategis nasional, Wakatobi. Yang kedua, berkaitan dengan ini juga Pak, ada namanya GTRA Summit di Wakatobi nanti. Sebagaimana surat Bupati nomor 590, 18 Maret, kemudian surat Gubernur 591, 461, 21 Maret, kemudian terakhir surat Menteri ATR BPN di 4 Maret 2002 kemarin. Intinya sebetulnya meminta Bapak Presiden ke Wakatobi untuk membuka GTRA Summit, Pak, gugus tugas reforma agraria. Pada saat yang bersamaan Pak Menteri, saya juga selaku anggota DPR juga membuat surat dukungan. Intinya bahwa karena Wakatobi ini KSPN, dan selama tracking saya di media, Bapak Presiden ini belum pernah sebagai simbol kemaritiman belum pernah beliau meresmikan, karena di sini ada 1.3 surat Gubernur Sulawesi Tenggara itu Pak. Nanti Pak Jokowi, Pak Presiden itu akan dianugerahi dive spot Jokowi Point. Bayangan saya Pak Menteri, karena Wakatobi ini adalah kawasan strategis pariwisata nasional, maka bolehkah saya minta Bapak Presiden dengan pakaian selam meletakkan dive spot itu, memberikan pesan ke dunia bahwa beliau sebagai pimpinan G20, pada saat yang bersamaan juga pimpinan COP 27 dalam perubahan iklim, memberikan pesan kepada dunia bahwa memang kami di Indonesia memberikan komitmen yang kuat terhadap perubahan iklim, khususnya penurunan karbon. Karena hasil penelitian dari Australia mengatakan bahwa sebetulnya terumbu karang penyerap karbon yang tertinggi di dunia. Contoh Pak, moluska itu, keong itu kan tiba-tiba membesar, cangkangnya itu kan itu menyerap karbon dari udara. Oleh karena itu maka kalau Bapak Presiden menggunakan pakaian dive spot, meletakkan itu, juga ini memberikan kesan kita bahwa negara maritim benar-benar, meletakkan beliau di pusat segitiga karang dunia di Wakatobi. Dan juga harapan kami, HPN kemarin Pak, Hari Pers Nasional di Sulawesi Tenggara, telah membuat 9 rekomendasi. Salah satu rekomendasi penting dari HPN itu adalah meminta kepada Presiden Republik Indonesia untuk meletakkan namanya Wakatobi Seven Wonders, Wakatobi Beyond Seven Wonders. Pak Menteri, konsepnya dari HPN kemarin saya sudah masukkan tadi, sudah kami masukkan surat atas nama anggota DPR. Dan HPN juga dari Hari Pers Nasional, dari wartawan Persatuan Wartawan Indonesia juga akan segera, mungkin belum sampai, menyurat ke Menteri Mensesnek terutama, kemudian Gubernur Sulawesi Tenggara untuk dimasukkan itu sebagai 9 poin rekomendasi itu Pak. Mudah-mudahan Bapak Presiden Pak datang hadir langsung Pak. Karena mudah-mudahan COVID sudah selesai, karena selama Wakatobi sebagai KSPN, Bapak Presiden belum pernah hadir Pak. Jadi sekali lagi Pak Muldoko, Pak Pram, barangkali Bapak-Bapak semua mohon dengan hormat untuk beliau hadir ke sana. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.